Iya, teman-teman semuanya, curhat ya teman-teman. Hari ini kita nemenin spray Pak Le ya. Karena saya sendiri tidak bisa hari ini, kakinya agak kesleo, habis kesleo, jadi hari ini kita terpaksa tidak nyepray sendiri ya. Biasanya saya spray sendiri. Curhat aja ya. Ini banyak yang tanya juga, artinya kenapa sekarang itu anak-anak muda itu jarang mau bertani ya. Saya sendiri masih terbilang muda lah seperti itu. Cuma kalau teman-teman di sekitar saya itu paling muda di sini ya, yang nanam padi sendiri lah. Artinya yang lain-lain itu sudah bapak-bapak yang ya umurnya 40 ke atas lebih lah teman-teman ya. Kalau pemuda yang benar-benar mau bergelut di pertanian, menanam padi itu sangat sedikit. Tidak seperti apa ya? Kalau padi itu jarang diminati teman. Kalau memang bawang merah di Kabupaten Nganjuk itu banyak ya yang mau nanam. Anak-anak muda itu masih kecil sudah tanam bawang merah ya. Tapi kalau padi itu ya Pak, malas ya, karena saya jelaskan kenapa. Jadi padi itu teman-teman ya, saya ibaratkan misalkan lahan saya ini kalau dihitung 3/4 hektar ya. Saya hitung misalkan seperti itu dapatnya sekitar 5,5 ton lah rata-rata, seperti itu hasilnya. Bisa lebih atau bisa kurang ya, anggaplah 5 ton misalkan, seperti itu aja ya enaknya hitungannya. Itu kalau dijual harganya padi misalkan 5.000 ya, itu ya angkanya sedikit di angka 25 jutaan ya. Kita harus menunggu waktu tidak 3 bulan padi itu ya, 4 bulan, karena kan harus perawatan dan sebagainya. Nah, untuk lahan segitu teman-teman ya, biaya tanam sampai kita bawa pulang ya, sampai dibawa pulang itu ya habisnya itu sekitar ya 12-an juta ya, separuhnya ya. Kenapa mahal ya? Karena ya teman-teman bisa hitung ya, kalau biaya pulang aja sendiri di tempat kami itu per perapatan biasanya itu sudah 600.000 misalkan. Kalau tadi 3/4 hektar itu ya sekitar 2.400.000. Itu belum merontokkan ngedos itu ya namanya ya, belum makan minum rokok dan sebagainya, itu ya 3,5 juta lah, seperti itu kalau dibawa pulang pakai tenaga manusia. Iya ya, ya ini tadi ya, sorry ya ini iklan ya. Pak D itu pakai kaos kaki ini ya, katanya itu mudah tapi ternyata malah repot sendiri ya, dia repot, kaki tidak bisa jalan. Terus tadi saya suruh lepas ya, karena ini banyak apa ya teman-teman ya, ini banyak kaos kaki, jadi ya gampang lepas ya, tidak karet seperti itu yang mungkin bertahan ya. Ini intermezzo ya, kembali ke tadi ya, itu sudah 3,5 juta lah, 3,5 juta. Teman-teman bisa hitung ya, kenapa kok harga saya hitung itu paruan teman-teman, artinya separuh ya. Kalau harga padi misalkan laku padi kita 25 juta ya, biaya tanam dan sebagainya itu habisnya ya sekitar separuhnya, hampir itu ya. Jadi lahan 3/4 hektar misalkan 25 juta, biaya tanam itu sudah misalkan 2 juta, traktor ya 1 juta ya, kemudian pupuk 2 juta ya kan, sudah berapa itu tadi ya. Kemudian obat ya, sekitar 1,5 sampai 2 juta juga ya. Ya, silakan ditutup sendiri. Kisarannya di angka 10 juta misalkan. Paling hemat 10 jutaan lah itu. Nah, kalau sisa 15 juta ya, teman-teman berarti kalau 4 bulan itu enggak ada 4 juta ya, teman-teman ya. Itu belum, kalau memang padi itu benar bagus itu harga 5.000 ke atas loh ya. Saya bilang harga 25 juta itu 4.000 ke atas, karena ini sekarang katanya harganya 5.000 ke atas. Tapi kalau 4.000 ya, lakunya itu juga cuma 10 juta, 20 jutaan harga 3/4 hektarnya ya. Nah nanti berarti kalau dipotong 10 jutaan ya sekitar 10 juta, misalkan bersihnya 10 lah ya, itu sudah bagus banget itu ya. Itu kalau dibagi 4 bulan kan 2,5 teman-teman ya, 2,5 ya, itu paling bagus, paling bagus. Nah sebenarnya kalau saya bilang, kalau ini padinya saya sendiri ya, lahan saya sendiri,
punya lahan sendiri itu hemat teman-teman ya, untung ya, kita untung, masih untung ya kalau lahan sendiri. Jadi saya tuh suka bertani karena emang ya tadi ya, cuannya masih masuk ya. Kalau 4 bulan katakanlah pendapatan 2,5 juta per bulan lah, masih masuk lah kalau ini punya sendiri ya. Jadi tapi memang menunggu ya 4 bulan, gajiannya 4 bulan sekali kalau padi itu ya. 2,5 jutaan masih masuk kalau saya. Makanya saya sekarang suka bertanam padi itu karena alas saya walaupun anak muda ya masih menguntungkan lah. Dan memang mohon maaf, saya teman-teman saya sendiri kan ngajar juga ya, jadi waktunya juga habis. Padi itu bisa ditinggal teman-teman, bisa diajak kemana-mana, artinya kalau kita mau ngajar dan sebagainya masih bisa ditinggal. Kalau bawang merah tidak bisa, harus setiap hari dirawat, disiram, dispray ya. Jadi tidak semudah padi. Kalau padi bisa ditinggal. Alasan kedua itu kalau saya pilih tanam padi itu menguntungkan, bisa ditinggal, nyantai lah, walaupun hasilnya nggak sebesar bawang merah misalkan. Tapi kalau ini lahannya beli ya, lahan beli ya, itu kita rugi teman-teman ya, karena lahan 3/4 hektar ini sekitar 16 juta biaya sewa per tahunnya. Bisa bayangkan ya, tahun pertama MT1 kalau tadi untungnya 10 juta, belum balik modal teman-teman. Kalau belum balik biaya beli, belum modalnya dihitung ya, buat tanam yang MT2 ya. MT2 masih punya tanggungan modal sama siap-siap balikkan yang sisanya 6 juta misalkan. Itu yang ditakutkan pemuda-pemuda saat ini untuk bertanam padi ya. Jadi ya memang kalau pemerintah bisa menjaga harga padi, kemudian memberikan solusi terkait pupuk, insek dan sebagainya yang lebih hemat, seperti pertanian modern ya, irigasi dibetulkan ya. Ini nanti saya tunjukkan ya, irigasi di kabupaten saya itu bagaimana kacaunya ya. Jadi irigasinya itu tidak bisa dialiri air ya. Katanya kemarin bangun bendungan besar, tapi sampai saat ini juga tidak ada hasilnya. Ya gimana lagi ya, tidak perlu terlalu banyak berbicara lah, artinya biarkan para pemerintah yang tahu, nanti kan paling ya dicek sendiri lah. Kalau nggak dicek ya kita beli buat sumur sendiri teman-teman ya. Seperti itu kalau saya, daripada terlalu banyak ini komplain lah, karena juga tidak ada gunanya. Jadi seperti itu teman ya. Jadi itu alasannya kenapa kalau anak-anak muda itu malas bertani itu ya, memang kalau dari pendapatan memang sangat kecil. Beda kalau itu lahannya lahan sendiri, itu masih untung lah. Begitu teman-teman ya, curhatan hari ini ya. Tapi kalau itu memang Anda bisa beli punya lahan sendiri ya, masih untung kok ya, masih lumayan untung ya. Jadi masih dapat, apalagi kalau maaf ya teman-teman, ini kan jeraminya kalau Anda bisa punya ternak sapi misalkan, itu lumayan ya. Jadi saya juga punya satu di rumah itu, karena fungsinya memang kalau ini sudah dipanen, jeraminya itu daripada dibuang ya, buat aja di pakan ternak ya. Saya tidak pernah ngerumput juga, alhamdulillah sapinya juga sudah beranak hampir 2 kali ini ya, ini sudah bunting 7 bulan. Jadi mohon maaf teman-teman, tidak bermaksud sombong atau bagaimana, karena memang ini curhat ya, curhatan pemuda ya, yang memang saya sendiri berusaha untuk menyukai bertani ya. Kalau ke bawang merah ada rencana, tapi nunggu sikon dulu ya, karena waktu yang kadang-kadang sulit dimanipulasi. Kalau ngajar itu, misalkan ngajar ya tidak bisa nyepray, tidak bisa siram, itu kan repot. Kalau padi masih bisa dikontrol, misalkan telat 1 hari pun insya Allah masih tidak masalah. Begitu teman-teman, mohon maaf bila terlalu banyak bicara, tidak bermaksud sombong, tapi kita sekedar sharing, saling berbagi agar anak-anak muda itu mau berinovasi lah, kita mau berkarya ya, berusaha, karena zaman semakin berat ya kalau kita tidak mulai yang muda-muda itu bekerja keras. Sekian, selamat pagi.